Buat Bima terkenal itu susu kuda liarnya, dan bisa kita hubungkan dengan sejarah kemegahan orang Bima misalnya di Jawa. Kalau kita baca bukunya yang ditulis oleh Gus Dur itu, hampir kita tidak temukan bahwa ada rantai kehebatan orang Bima, tetapi di disertasinya Syekh Dofir itu bahwa rantai pengetahuan agama di Nusantara itu berasal dari Bima, yaitu Syekh Abdul Ghani, bukan dari Syekh Nawawi Banten. Artinya Bima itu hebat, Bima itu kaya dengan karakter, kaya dengan historical, maka historical ini harus hidup di tanah Bima. Kata Bung Karno, barang siapa yang melupakan sejarahnya, maka dia akan melupakan jati dirinya. Kata Nabi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sebelum saya masuk di peristiwa Donggo, saya terus memikirkan sekaligus takjub dengan kehebatan orang Bima. Misalnya di Bima ini ada dua moto, majalah bodahu, ngahirali pahu. Ternyata ngahirali pahu ini merupakan terjemahan dari hakikat keimanan yang didawakan oleh Nabi itu ratusan tahun, yaitu dari kalimat iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wa amalan bil arkan. Jadi orang yang beriman itu bersatunya kata dan perbuatan, dan itu satu prestasi yang sangat luar biasa diwariskan oleh leluhur kita, mewariskan moto ngahirali pahu. Karena waktu ya mungkin saya tidak terlalu banyak memakan waktu atau menggunakan waktu, saya bicara tentang peristiwa Donggo atau perang Donggo. Jadi hampir perang yang terjadi di Kabupaten Bima, baik perang Ngali maupun perang Dena dan perang Donggo itu dipicu oleh ketidakadilan. Jadi pada saat itu ada peristiwa yang sangat monumental, ada peristiwa yang sangat heroistik yang diceritakan kepada kami anak cucunya yang terkenal dengan peristiwa Samolokala. Jadi ada orang Donggo yang diutus untuk menyampaikan informasi kepada Raja Bima bahwa rakyat Donggo menolak untuk membayar belasting, upah atau pajak di tengah kondisi masyarakat Donggo pada saat itu yang begitu sulit, yang paceklik. Lalu negosiasi itu tidak terjadi, tidak terwujud kompromi itu. Lalu Ompu Donggo atau yang dikenal dengan Ompu Samolokala itu, dia membawa seekor kerbau yang dalam keadaan kurus, tidak terawat dengan baik, dan itu dianggap penghinaan oleh Raja Bima. Sehingga Ompu Donggo ini karena sudah menghina marwah Raja Bima, sehingga kepalanya dipotong di hadapan para tamu kerajaan itu. Sehingga apa kata orang Donggo? Lebih baik hilang kepala daripada hilang nama baik di kepala. Artinya dia dikirim kembali Samolonya kepada rakyat Donggo. Di situ memantik kemarahan rakyat Donggo. Ada saudarinya Lancahu. Disitulah dia mengobarkan api perlawanan untuk menentang Raja Bima yang mana sebelumnya mereka miliki hubungan yang baik. Dan apa yang terjadi? Rakyat Donggo melakukan perlawanan. Rakyat Donggo ditaklukkan, tapi susah ditaklukkan karena perlawanan rakyat yang begitu apik mensiasati serangan-serangan dari pasukan kerajaan Bima dibantu oleh tentara Belanda. Tapi ada satu peristiwa yang sangat monumental. Jadi rakyat Donggo ini membuat strategi perang itu dengan istilah sancari. Jadi dia mengumpulkan kayu yang begitu banyak, lalu digantung dengan bebatuan. Lalu ketika tentara Belanda melewati
melewati semacam ada bebukitan itu, lalu dipotong, lalu seketika berjatuhan tentara Belanda. Jadi perang Donggo ini sesungguhnya dipicu atau triggernya itu adalah sikap perlawanan rakyat Donggo kepada pemimpin di Bima yang bekerjasama dengan Belanda memaksakan rakyat dalam keadaan derita, dalam keadaan paksa untuk membayar pajak. Jadi rakyat Donggo itu menolak untuk membayar pajak kepada Raja Bima. Jadi dari cerita-cerita yang demikian atau dari sejarah yang demikian dapat kita tarik kesimpulan bahwa memang karakter asli orang Bima itu militan dia berkarakter, dia berintegritas, sehingga di Belanda dijuluki dengan istilah the Black Snake, ular hitam dari timur. Karena orang Bima ini ketika diperhadapkan dengan keadaan yang tidak adil, dia akan melawan, dia akan berontak. Karena narasi perjuangan orang Bima ini dia hidup di batin publiknya sampai hari ini. Orang Bima ini tetap kritis, tetap melakukan perlawanan ketika dia berhubungan dengan keadaan-keadaan yang tidak adil. Saya kira untuk pengantar diskusi ini cukup sekian. Nanti kita akan kembangkan di sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada panitia yang sudah menginisiasi kegiatan ini, dari penjelasan narasumber tadi ada satu benang merah yang perlu kita tarik, bahwa kalau sebut Bima ini identik dengan bibit ideal, identik dengan bibit narasi dan bibit karakter. Saya selalu menyebutkan bahwa ada 3 karakter dasar orang Bima. Yang pertama militan, yang kedua berintegritas, yang ketiga berkarakter. 3 karakter inilah yang menjadikan Bima the big name, namanya mendunia. Misalnya di Leiden University di Belanda dikenal dengan sebutan the Black Snake Cottage. Jadi kenapa dipilih hanya 3 tempat, misalnya Ngali, Dena, dan Donggo? Kalau kita belajar apa yang ditulis oleh Ali Suryati, bahwa setiap tempat itu punya ruh, punya spiritualitas. Mungkin di 3 tempat ini punya spiritualitas yang kaya, sehingga Bima punya 3 kekayaan. Yang pertama kekayaan intelektual, yang kedua kekayaan karakter, yang ketiga kekayaan historikal. Tapi satu kesedihan saya sebagai generasi muda Bima, jadi kalau bicara tentang kehebatan Bima, misalnya di abad ke-14, orang-orang Samarkand, orang-orang Kaukasia sudah datang ke Bima karena orang-orang Samarkand itu identik dengan payah ulung. Apa yang mereka cari di Bima? Yang mereka cari di Bima itu adalah kuda. Jadi kuda Bima itu sangat terkenal di Eropa bahkan sekali, bahkan ulama-ulama di Jawa itu sudah berpesan, kalau ada kuda di Bima silakan engkau menunduk, karena guru orang Jawa berasal dari Bima. Tapi coba kita perhatikan hari ini, adakah kekayaan kita? Misalnya kuda bisa habis. Kenapa? Karena jujur saja, jadi pemerintah daerah Kabupaten Bima ini seharusnya, Bang Alan, jadi rencana tata ruang wilayah kita ini kan dia harus terkonek secara otomatis dengan perdes di desa ini. Misalnya perdes rencana tata ruang wilayah ini kan hampir dipastikan 191 desa itu belum menyusun perdes rencana tata ruang wilayah desa ini, sehingga ada pemetaan zonasi. Mana zonasi peternakan, perkebunan, dan kelautan. Dulu wasiat orang leluhur kita di Bima tidak akan pernah bisa kaya kalau orang Bima tidak kembali pada kekayaan leluhurnya. Sapi. Dulu orang Bima bisa belajar, bisa haji ke Mekah, ke Madinah, ke Jeddah itu dengan kuda, bukan dengan jagung, bukan dengan jagung. Bahkan Allah sendiri bercerita panjang tentang sapi betina dalam surat Al-Baqarah. Sapi di Kabupaten Bima ini pasti akan musnah. Kenapa? Tidak ada advokasi, tidak ada proteksi dari pemerintah. Lahan kita dipastikan habis. Kenapa? Perluasan area jagung ini kan menjadi catatan kritis buat kita bersama, bahwa energi perang Ngali, perang Kala, dan perang Dena ini kan itu kan sejarah masa lampau. Dari sekarang kita menyusun agenda besar masuk ke situ. Sekarang kita berada di dunia yang disebut dengan dunia digital. Ada Internet of Things itu.
Jadi sekarang misalnya kita bisa melihat bagaimana kehebatan anak-anak muda, misalnya Bukalapak, Jaga, Shopee, itu kan anak-anak muda semua sebagai branding, sebagai kreator ini. Artinya ke depan anak-anak muda Bima yang tangguh, berkarakter, etos kerja tinggi ini, dia harus menyapa dunia, tidak lagi lokal, dan itu dibuktikan oleh kehebatan orang-orang tua kita. Saya menangis misalnya kalau misalnya ada sebutan latih, walaupun kami tidak temukan dalam sejarah, misalnya dia bilang begini, lebih baik hilang kepala daripada hilang nama baik di kepala. Misalnya Haji Said Nabi mengatakan lebih baik makan kotoran anjing daripada tunduk pada pemerintah Belanda. Ini kan satu etos kerja yang besar yang harus dihidupkan oleh orang Bima. Kalau orang Jepang punya visi hidup yang dikenal dengan Bushido, kerja keras, pantang menyerah, kerja tuntas. Kalau orang Singapura punya filsafat hidup, tidak boleh salah, tidak boleh kalah. Justru filsafat itu jauh lebih dulu hidup di Kabupaten Bima ini. Maka betapa hebatnya orang Bima merumuskan satu visi besar yang merupakan intisari dakwah Nabi. Iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wa amalan bil arkan. Renta selera, kata dan krebade. Artinya penggahir bau ini kan terjemahan betapa hebatnya orang Bima ini. Artinya kegiatan semacam ini justru ditumpukan oleh kita ini sebagai anak muda yang kreatif. Jadi kita ini menyapa masa depan yang dunianya bersifat global. Kata Raymond Alcalpope itu bahwa sekarang dunia itu tidak lagi batasnya, dia menjadi village, dia menjadi kampung. Internet dan big data sudah tersedia. Sekarang kita melangkah jauh ke depan untuk Bima yang lebih akbar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.